Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Pasti pada bingung ya, Ibu gabung kelasnya jadi satu. Pasti kelas 3 bertanya-tanya, kok digabung kelas 2? Terus yang kelas 2 juga pasti bertanya, kok digabung dengan kelas 3? Dikarenakan guru kelas 3 tidak ada, maka Ibu gabung menjadi satu kelas. Untuk kelas 2, kita akan membahas tentang tanda baca koma dengan tujuan kita bisa dapat menulis dan mengetahui apa saja tentang tanda koma, tanda baca koma. Untuk kelas 3, kita akan membahas tentang denah. Tujuannya kita akan supaya kita dapat mengerti apa itu denah, membuat denah, dan mengidentifikasikan denah, serta membaca hasil dari mengidentifikasi dari denah tersebut. Untuk kelas 3, Ibu mohon untuk dibaca di halaman 145. Untuk kelas 2 kita buka untuk halaman 95. Sudah dibuka semuanya? Ada yang tahu nggak di halaman 95 itu terdapat apa? Ya, betul sekali. Di halaman 95 itu terdapat cerita hewan. Kalau biasanya dikatakan cerita hewan itu biasanya dinamakan fabel. Ibu minta tolong bagi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 3 siswa, sedangkan kelas 2 itu terdapat 15 siswa. Ayo kita bentuk kelompok, satu kelompok berisi 3 orang anak. Sudah semuanya? Sudah dapat kelompok semua? Baik. Sekarang Ibu minta untuk masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilan untuk membaca cerita fabel Rahasia Kaki Itik. Ayo. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Setelah itu lanjut ke kelompok 2, 3, dan seterusnya. Untuk kelas 3, apakah sudah selesai membacanya? Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu denah. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah adalah gambaran yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah juga bisa menjadi sebuah gambar rancangan untuk rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak bentuk denah itu seperti apa? Tidak ada yang tahu bentuk denah itu seperti apa. Ibu memiliki contoh denah sederhana, denah sekolahan. Bisa dilihat? Nah, ini adalah contoh sederhana tentang denah sekolah.
Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Nih. Ya, betul. Ini adalah tanda arah mata angin. Tanda arah mata angin itu wajib ada di setiap denah karena agar tidak menyusahkan seseorang untuk mencari suatu tempat atau lokasi. Arah mata angin adalah arah jarum pedoman atau asal angin datang. Dan 4 arah mata angin utama yaitu ada utara, selatan, timur, dan barat. Sekarang Ibu minta untuk siswa kelas 3 membuat denah sekolahan. Iya, 1 orang 1 denah. Dan untuk kelas 2, sudah selesai membaca ceritanya? Ya. Sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kelas 2. Siapa saja hewan yang mengejek si Iti? Siapa? Ya, betul sekali. Ada elang dan ada, ya betul. Dan siapa yang terjebur di kolam ketika sedang asik bermain? Ya, betul sekali. Ayam. Jadi kesimpulan kita tidak boleh merendahkan seseorang karena kekurangannya. Belum tentu seseorang itu tidak punya kelebihan. Jadi kita tidak boleh mengejek teman-teman kita ya. Dan sekarang Ibu akan membahas tentang tanda baca koma. Tanda baca koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. Kadang tanda koma itu bisa ditulis sebelum kata penghubung. Yang akan kita bahas adalah tanda koma yang dituliskan sebelum tanda penghubung. Kata penghubung itu sendiri di antara lain ada demikian, tetapi, jadi, oleh karena itu, sehubungan dengan itu, dan masih banyak lainnya. Kita akan menggunakan kata penghubung tetapi. Contoh, kucing itu ingin memakan tulang ikan. Ada tanda koma. Terus setelah tanda koma ada tetapi. Jadi, kucing itu ingin memakan tulang ikan. Koma, kita berhenti sejenak. Koma, tetapi tulang ayam tersebut sudah dimakan oleh anjing. Sudah seperti itu. Mudah sekali bukan? Nah, siapa di antara kelompok 5 ini yang mau mencontohkan, memberikan satu kalimat yang di dalamnya ada tanda koma dan kata penghubung tetapi. Ibu beri 10 menit untuk setiap kelompok memberikan satu kalimat tanda baca. Dan untuk kelas 3, apakah sudah selesai membuat denah?
Ya, Ibu kasih waktu lagi 10 menit lagi ya. Untuk kelas 2, apakah sudah selesai? Baik, coba satu-satu dari masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 2. Ya. Ya, betul sekali. Oh, kelompok 5. Oke. Ya, betul sekali. Terus, ada lagi kelompok yang mau maju, ada lagi kelompok yang mau mengungkapkan isi kalimatnya. Ya, kelompok 1. Bagus sekali. Yang terakhir ada kelompok 4. Ya, coba kamu. Kelompok 4, perwakilan. Ya, betul sekali. Semua sudah jelas ya. Kita sudah bisa menulis satu kalimat yang di dalamnya ada tanda koma sebelum tanda penghubung tetapi. Dan untuk kelas 3, apakah sudah selesai membuat datanya? Baik, sekarang coba berikan unjuk kertas yang sudah digambar Dena. Oh ya, ya semua baik, pekerjaannya baik, dan sekarang Ibu meminta untuk mengobservasi Dena sekolah seperti kalian mau dari kantin atau dari kelas 4 atau 3 untuk menuju ke kelas yang lain atau ke UKS, perpustakaan atau kemana saja dan mendeskripsikan denah sekolah tersebut menggunakan arah mata angin. Untuk mengevaluasi denah sekolah tidak usah ribet-ribet, tidak usah terlalu formal. Intinya ketika kamu mau dari kelas 6, seumpama dari kelas 6, dari kelas 6, itu mau ke kelas 1, itu kamu tinggal ke utara saja. Jadi tidak yang berbelit-belit seperti itu. Oke? Ya, ya udah, Ibu tunggu mendeskripsikan denah sekolahnya dalam 10 menit cukup? Ya sudah, 15 menit Ibu kasih waktunya ya. Untuk kelas 2, materi kita sudah selesai dan jangan ramai ya. Boleh berbicara dengan teman sebangku, tapi tidak boleh berisik. Nanti mengganggu temannya yang sedang belajar. Waktu sudah menunjukkan 15 menit lebih. Apakah sudah selesai tugasnya? Ya, sudah selesai semua. Mari kita membaca deskripsi yang telah ditulis oleh kalian semua. Yang pertama, ayo coba kamu, Andi. Ya, betul sekali. Singkat, jelas, dan padat. Nah, seperti itu ya semuanya. Sudah, mari kita akhiri pembelajaran pada
hari ini. Kalau Ibu Guru ada kurangnya, mohon maaf. Kita di sini masih sama-sama masih belajar. Tingkatkan lagi pembelajaran hari ini dan jangan dilupakan ya, karena besok kita akan membahas lagi pembelajaran sebelumnya sebelum memasuki pembelajaran terbaru atau pembelajaran yang akan dibahas untuk hari esok. Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.